Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu dan benua, menuju Spanyol Selatan ke puncak perbukitan Granada. Di sana, berdiri sebuah benteng megah berwarna kemerahan yang menyimpan rahasia. Arsitektur paling canggih yang pernah mengubah wajah Eropa, ini adalah Alhambra. Dari Quezon, ia mungkin tampak seperti benteng militer yang kokoh, sederhana, dan tak terjangkau. Tapi begitu Anda melangkah masuk, Anda akan menemukan sebuah dunia rahasia, sebuah surga yang diukir di batu. Tempat air mengalir sebagai musik, dan dinding-dindingnya siolela membisikkan puisi. Alhambra, atau yang merah, bukanlah sekadar istana. Ia adalah perwujudan tertinggi peradaban Islam di Eropa. Mengapa bangunan ini begitu abadi dan dianggap sebagai salah satu situs terpenting di dunia? Jawabannya terletak pada filosofi arsitekturnya. Saat kastil-kastil Eropa abad pertengahan didominasi oleh kekakuan, pertahanan militer, dan kesan kekuatan brutal, Alhambra justru merayakan kelembutan, detail intelektual, dan cahaya. Ini adalah puncak dari apa yang kita sebut arsitektur Moor. Fokus utamanya, geometri. Para arsitek dinasti Nasrid tidak menggunakan pola geometris dan fraktal yang rumit hanya untuk keindahan. Mereka menggunakannya untuk tujuan yang jauh lebih mendalam. Pola-pola ini adalah representasi visual dari konsep ketidakterbatasan Tuhan. Sebuah upaya manusia untuk meniru kesempurnaan ilahi. Setiap bintang, setiap simetri, setiap pengulangan dirancang untuk menciptakan kesan keagungan dan harmoni kosmik. Membuat pengunjung merasa kecil di hadapan keindahan yang tak terbatas. Jika Anda perhatikan lebih dekat dinding-dindingnya, Anda akan menyadari bahwa batu di Alhambra bukanlah sekadar material bangunan, ia adalah kanvas. Hampir seluruh permukaannya, bahkan yang tampaknya kosong, dipenuhi oleh kaligrafi Arab yang rumit. Selain syair-syair pujian dan doa, ada satu kalimat yang diulung di setiap ruangan istana Nasrid. Seolah menjadi moto yang tak terhindarkan, Waila galiba ila Allah, tiada pemenang selain Allah. Kaligrafi ini sering kali diukir dalam gaya kufik yang elegan, bukan hanya hiasan. Mereka berfungsi ganda. Pertama, sebagai proklamasi spiritual. Kedua, sebagai ilusi optik. Ketika cahaya menyentuh ukiran, teks-teks itu tampak menari, menyatu dengan pola geometris di sekitarnya. Lalu, angkat pandangan Anda ke atas. Langit-langit yang dikenal sebagai Mukarnas akan langsung mencuri perhatian Anda. Struktur ini terlihat seperti sarang lebah raksasa yang tergantung atau rangkaian stalaktit yang terbentuk dari ribuan prisma kecil. Mukarnas adalah keajaiban teknis. Fungsinya adalah menangkap dan membiaskan cahaya matahari. Cahaya yang masuk diubah menjadi permainan bayangan yang dinamis dan bergerak. Memberikan kesan bahwa bangunan itu sendiri bernapas, hidup, dan selalu berubah. Namun, elemen yang paling revolusioner dan menentukan dari Alhambra adalah integrasi air. Di iklim Mediterania yang kering, air adalah kemewahan, simbol kekuasaan, dan yang paling penting, simbol kehidupan. Bagi peradaban Islam, air adalah filosofi. Di Generalif, taman musim panas sultan yang indah, air digunakan untuk menciptakan representasi fisik dari jannah. Atau surga di bumi, saluran air yang pelan dan teratur, seringkali mengalir melalui parit marmer yang sempit, menghasilkan suara gemericik yang menenangkan. Dipadukan dengan wangi tanaman dan bunga yang harum. Tujuannya adalah menenangkan pikiran dan jiwa, menciptakan oasis meditasi. Puncak dari kecanggihan hidrolik ini dapat dilihat di Patio de los Leones, atau halaman singa. Di tengahnya berdiri air mancur yang ikonik, dikelilingi oleh 12 patung singa marmer yang mengeluarkan air. Ini bukanlah sekadar hiasan yang mahal. Ini adalah pameran teknik, hidrolik dan irigasi canggih yang menunjukkan kemakmuran dan kemampuan teknis peradaban Islam Granada pada saat itu. Air di Alhambra bukan hanya untuk dilihat. Ia berfungsi sebagai cermin untuk merefleksikan arsitektur, sebagai alat pendingin alami, dan sebagai instrumen musik yang menenangkan dalam keheningan istana. Sayangnya, di balik keindahan yang tak tertandingi ini, Alhambra menyimpan kisah kesedihan dan akhir sebuah era. Alhambra adalah kediaman terakhir dinasti Nasrid, dinasti Muslim terakhir yang berkuasa di semenanjung Iberia. Pada tahun 1492, setelah pengepungan panjang dan melelahkan,
Sebuah peristiwa besar terjadi yang mengubah peta sejarah Spanyol selamanya. Sultan Boabdil, dengan hati hancur, terpaksa menyerahkan kunci kota Grenada kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang dikenal sebagai Raja dan Ratu Katolik. Peristiwa ini menandai akhir dari Reconquista, mengakhiri 8 abad kekuasaan Islam di Spanyol. Alhambra menjadi saksi bisu dari akhir sejarah besar tersebut. Konon, saat Boabdil meninggalkan kota, ibunya memarahinya. Mengatakan ia menangis seperti wanita untuk apa yang tidak bisa ia pertahankan seperti pria. Hebatnya, meskipun dikuasai oleh penguasa Kristen, Alhambra tidak dihancurkan. Para raja Katolik, bahkan mereka yang baru saja mengalahkannya, begitu terpukau oleh keindahan dan kecanggihan arsitekturnya sehingga mereka memilih untuk melestarikan dan bahkan tinggal di dalamnya selama beberapa waktu. Ini menjadikan Alhambra jembatan unik antara budaya Islam dan Kristen. Bangunan ini bertahan karena keindahan universalnya. Hari ini, sebagai situs warisan dunia UNESCO, Alhambra mengajarkan kita tentang periode yang dikenal sebagai Convivencia, masa koeksistensi yang relatif harmonis antara Muslim, Kristen, dan Yahudi di bawah pemerintahan Islam. Alhambra adalah pengingat abadi bahwa kecanggihan arsitektur, harmoni alam, dan spiritualitas dapat bersatu dalam satu kreasi megah. Alhambra tidak hanya merah karena warna batanya, tetapi merah karena ia adalah jantung yang berdetak. Sebuah warisan abadi dari peradaban yang mungkin hilang dari peta politik, namun warisannya kini menjadi milik seluruh dunia. Jika Anda pernah mengunjungi Alhambra, ceritakan pengalaman favorit Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk video sejarah dan arsitektur menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.